Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutin lagi yang tadi ya teman-teman ya. Masih hari ini Selasa 5 November 2024. Tadi kita bahas tentang apa yang saya kasih judul adalah NKRI bersyariah ya. NKRI bersyariah Islam. Ini bagian keduanya dan sekaligus bagian akhirnya teman-teman. Nah, tadi kan kita bahas tentang kenapa saya menyetujui beberapa poin bagus dari apa yang dibawa oleh dulu Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang sekarang nomenklaturnya menjadi Front Persaudaraan Islam. Benar. Iya. Dua-duanya pada intinya sama-sama kepengen menjadikan Indonesia ini adalah negara yang berdasar hukum Islam ya. Negara yang berdasarkan syariah Islam. Dan tadi juga saya beberkan apa poin minusnya Bung Karno dalam hal keislamannya. Beliau kurang. Kalau keislaman beliau Soekarno itu kuat ya, saya rasa nggak mungkin tokoh-tokoh seperti Nasir dan Buya Hamka itu dipenjarakan pada rezim Soekarno. Ya, Buya Hamka itu sempat dipenjara di eranya Bung Karno, apalagi Nasir. Nasir bahkan difitnah terlibat dalam pemberontakan PRRI, Permesta. Ya, padahal tidak ada itu. Nah, makanya teman-teman semuanya, ini memang satu hal yang harus kawan-kawan ketahui, bahwa Soekarno itu adalah manusia biasa yang juga memiliki kekurangan. Jadi intinya Soekarno ini sangat menggenjot yang namanya sekularisme. Apalagi dengan narasinya gini, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, tetap jadilah orang Indonesia gitu. Makanya kan sekarang banyak sekali label-label, oh kita ini ke Arab-Araban, oh kita ini ke Yamanan gitu. Ya, gini, Islam dengan Indonesia tuh berbaur loh. Tapi tidak semua hal yang memang sudah ada di Indonesia ini bisa sejalan dengan Islam. Itu yang benar. Contoh misalkan yang masuk duluan ke sini kan adalah ajaran Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha ini adalah ajaran yang non-teistik, yang tidak mengenal konsep ketuhanan, tapi mereka mengenal konsep paganism, ya, konsep penyembahan terhadap dewa, dan representasinya ya itulah pokoknya. Itu tidak dikenal dalam Islam. Itu tidak dikenal. Jadi Islam hadir di Indonesia berbaur dengan apa yang sudah ada dari sejak zaman dulu gitu ya, tapi disesuaikan dengan hukum Islam, dengan syariah Islam gitu loh. Artinya tidak asal gitu loh. Tidak asal Islam masuk lalu kemudian ini semua berubah semua. Memang berubah semua, tapi masih ada juga hal yang baik dari yang sebelumnya yang dipertahankan, cuma dengan banyak perbaikan. Berarti contoh kita pergi ziarah kubur, kita diingatkan bahwa kita datang ziarah kubur tuh untuk mendoakan, bukan minta didoakan. Ya, itu yang benar. Kita mendoakan, bukan minta didoakan. Ya. Seperti itu kawan. Nah, sekarang gini teman-teman ya. Dulu itu saya paling alergi loh bahas ginian. Tapi seiring waktu, seiring perjalanan, ya saya mulai ngerti. Nah, tapi jujur, saya orangnya kurang suka dengan Habib Rizik Syihab.
kurang suka loh. Karena ternyata beliau ini orangnya oportunis juga. Lah buktinya sekarang ini aja Nabi Muhammad SAW dihina oleh Pak Suswono di salah satu pertemuan dengan Bang Japar dalam rangka kampanye pemilihan gubernur Jakarta 2024 ya. Malah apa yang dikatakan Habib Rizik, jangan incar Suswono, dia tidak sengaja. Loh, tidak sengaja bagaimana? Wong just keluar dari mulutnya kok perkataan itu. Apa karena sefrekuensi, apa karena ada gimana nggak tahu. Tapi ternyata memang orang ini oportunis juga, nggak tulus gitu loh. Tapi giliran yang beda frekuensi kayak Pak Ahok dulu gitu kan, wah langsung rame-rame kumpul berjuta-juta orang. Kalau ini kok ya sama aja. Kalau si Syafiq Hashim mengatakan Haikal Hasan itu oportunis, ya hal sama juga berlaku untuk Habib Rizik Syihab, karena dua-duanya sama-sama punya kepentingan politik ya. Haikal Hasan ninggalin ijma ulama di Pilpres 2024 yang dukung Pak Anies Baswedan. Haikal Hasannya ke Pak Prabowo. Tujuannya biar dapat jabatan. Nah ini kan Habib Rizik Syihab ini kan melunak kepada Suswono, melunak karena kan dia tahu kalau dia ini nanti bersuara lantang banget ya kan, diincar dia. Apalagi kan kita tahu sendiri pemerintahan Presiden Prabowo ini super mayoritas gak ada oposisi. Kalau dia beroposisi kepada Pak Suswono PKS, diincar dia, dikulik lagi. Makanya jadi udah main aman. Nah makanya saya bilang Habib Rizik Syihab ini menurut saya kurang oke lah untuk dijadikan panutan gitu. Karena dia oportunis juga ternyata gitu loh, nggak lillahi ta'ala bela Islamnya gitu loh. Karena kayak kemarin aksi 411 itu yang demo minta Suswono ditangkap itu kan hanya dikit yang ke Bawaslu. Tapi yang banyak datang itu kan meminta supaya si Jokowi dan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming alias Fufu Fafa ini diadili, ditangkap. Kenapa? Ya karena beda frekuensi dengan mereka. Ini kan nggak tulus, nggak lillahi ta'ala namanya. Justru mereka malah menyulut persepsi negatif. Oh ternyata ini toh double standarnya. Iya, jadi saya mencium ada standar ganda gitu. Saya kalau andaikan saya ada di pemerintahan, saya punya power gitu ya, punya kuasa di pemerintahan ya, ada di lingkaran kekuasaan, saya akan bilang setangkap itu Suswono itu, penjarakan. Dan penistaan terhadap Nabi Muhammad itu tidak bisa ditoleransi itu ya. Konsekuensinya apa ya? Hukum mati ya. Gitu. Nah itu yang membuat saya agak kurang begitu sepakat ya, kurang gitu suka dengan Habib Rizik Syihab, karena oportunis juga dia. Aduh. Ya, oportunis juga dia. Tapi di satu sisi saya juga turut prihatin lah, channel Islamic Brotherhood TV itu di take down terus-terusan karena memuat ya ceramah-ceramahnya Habib Rizik Syihab yang begitulah. Makanya saya kaget tuh, kok ini. Dan acara 411 itu nggak diliput langsung. Nggak tahu ya, saya belum lihat ya. Aduh. Kalau saya ada uangnya saya mau udah datang ke acara 411 itu. Di sana di Patung Kuda di Monas. Acaranya. Ya semoga aja nanti pas reuni 212 nanti
bisa lancar semua lah gitu ya. Tapi tolong gitu loh, ketika kita sudah pegang prinsip itu kita pegang terus. Jangan hanya karena hal tertentu kita jual prinsip kita. Jangan seperti kayak Habib Rizik Syihab dan Haikal Hasan itu. Jangan teman. Nggak suka saya kalau orang kayak gitu. Namanya orang pelin plan, orang flip flop, mencela-menceli. Nggak boleh itu. Nah, masalah Indonesia kembali ke syariah Islam sebagaimana yang saya kerap lihat di channel Khilafah News. Ternyata itu adalah channelnya X HTI di YouTube. Nggak mengapa. Ya, jadi ini teman-teman ya. Mau kita kembali ke syariah Islam atau apapun, kata kuncinya adalah ada dua. Yang pertama komitmen, yang kedua peningkatan kemakmuran. Pertama, kita dengan Pancasila aja nggak komitmen. Buktinya masih ada tuh unsur-unsur kapitalisme, animalisme di tengah-tengah kita. Padahal kan Pancasila itu kan tidak mengenal kedua itu. Pancasila tuh yang pertama adalah humanisme di sila kedua. Sila pertama monoteisme dan moralisme. Sila kedua humanisme. Sila ketiga unionisme, unionisme, persatuan. Ya. Sila keempat, demokrasi, kerakyatan dan keterwakilan, populisme lah boleh dibilang. Sila kelima, egalitarianisme. Ya. Nah, dengan ini aja kita nggak komitmen, apalagi kalau kita kembali ke hukum syariah Islam. Kata pertamanya apa? Komitmen. Kalau kita komit, kita ini kembali ke syariah Islam nih misalkan, NKRI bersyariah etc. Kalau kita komitmen dengan itu, ya pasti akan terlaksana kok. Tapi kalau kita yang nggak komitmen, ya sudah. Sama kayak sekarang kita nggak komit dengan Pancasila. Satu. Yang kedua, peningkatan kemakmuran. Ini penting. Kenapa suatu negara bisa beradab, kata Profesor Salim Said? Kemakmurannya tinggi. Kalau kemakmurannya tidak tinggi, ya sudah. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.